Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada topik kali ini kita akan membahas tentang metode pemeriksaan ektoparasit pada ikan berukuran konsumsi. Serta akan kita tampilkan beberapa jenis ektoparasit yang mungkin kita temukan pada ikan-ikan ukuran konsumsi. Kita awali dengan tujuan dari pengamatan. Tujuan pengamatan yaitu mengetahui jenis ektoparasit pada ikan ukuran konsumsi, serta kita ingin mengetahui predileksi dari ektoparasit pada ikan ukuran konsumsi. Nah, sebelum kita memulai pemeriksaan ektoparasit pada ikan ukuran konsumsi, kita perlu mengetahui dulu morfologi dari ikan atau dari sampel yang kita gunakan. Tujuannya apa? Dengan mengetahui morfologi dari ikan atau dari sampel yang akan kita gunakan, kita bisa menentukan predileksi dari ektoparasit. Predileksi merupakan tempat parasit kita temukan. Jadi kita bisa mengetahui ketika parasit itu menginvestasi pada sirip dorsal, atau mungkin parasit itu kita temukan pada sirip pelvik, atau mungkin pada sirip pektoral dan bagian tubuh lainnya. Sehingga sangat penting bagi para peneliti ataupun mahasiswa ataupun para pengamat untuk mengetahui terlebih dahulu morfologi dari sampel yang akan kita gunakan untuk nantinya dapat menentukan predileksi dari parasit yang kita temukan. Pemeriksaan ektoparasit untuk ikan ukuran konsumsi bisa kita lakukan dengan dua cara. Pertama, dengan cara pengamatan langsung, yaitu kita bisa menggunakan lup atau kaca pembesar untuk melakukan pengamatan secara visual pada permukaan tubuh, insang, maupun bagian mulut dari ikan. Metode lainnya untuk melakukan pemeriksaan pada ikan konsumsi dengan melakukan scraping atau pengerokan pada bagian permukaan tubuh dan juga insang. Untuk alat dan bahannya akan kita tampilkan pada video berikut ini. Nah, pada kesempatan kali ini, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan ektoparasit pada ikan ukuran konsumsi atau ikan-ikan yang sudah tidak berukuran benih. Ini saya menggunakan ikan konsumsi. Untuk melakukan pemeriksaan ektoparasit, kita harus tahu dulu ya bagian-bagian dari tubuh ikan. Mana sirip pektoral, mana sirip dorsal, mana sirip pelvik, dan sebagainya. Tujuannya adalah kita bisa memetakan pada masing-masing bagian ektoparasit apa yang bisa kita temukan. Pertama, karena ektoparasit, maka kita mengamati bagian permukaan tubuh. Kita bisa melakukan pemeriksaan secara visual atau tanpa bantuan alat, atau kita juga bisa menggunakan bantuan kaca pembesar atau lup. Kita amati mulai dari ujung anterior sampai kepada ekor. Nah, untuk lebih memudahkan juga bisa ikannya diletakkan, kemudian kita amati mulai dari ujung mulut sampai ujung ekor, termasuk bisa masing-masing siripnya kita buka. Karena biasanya ektoparasit lebih menyukai tempat-tempat yang terlindung. Nah, seperti ini kita buka, kita amati dengan
jelas, terutama di bagian-bagian yang memungkinkan dia bersembunyi, karena ektoparasit suka pada tempat-tempat yang terlindung dari arus. Kita bisa melakukan dengan metode scraping atau pengerokan. Jadi ikan yang sudah kita siapkan, kita kerok dengan bantuan scalpel. Apa yang akan kita cari atau kita dapatkan dengan melakukan pengerokan, harapannya kita bisa mendapatkan ulas lendir. Jadi masing-masing bagian, saya ambil contoh bagian sirip, kita kerok. Hasil kerokannya kita letakkan di atas objek gelas. Ini adalah ulas lendir. Kemudian kita tutup dengan cover gelas. Kita letakkan di bawah mikroskop. Nah, kemudian kita amati di bawah perbesaran mulai dari 40 sampai 100 kali. Nah, berikut kita tampilkan beberapa video tentang cara melakukan scraping atau pengerokan, dan juga beberapa tampilan ektoparasit yang mungkin kita temukan pada permukaan tubuh ikan ukuran konsumsi. Lirnea merupakan salah satu ektoparasit yang ditemukan pada ikan ukuran konsumsi. Pernah dilaporkan adanya infestasi Lirnea pada ikan gurami. Jika kita melihat secara morfologi, tubuh Lirnea terdiri dari holdfast. Holdfast ini berperan sebagai alat perlekatan pada inang. Kemudian di setiap segmennya kita bisa menemukan adanya kaki, dan di bagian posterior kita akan menemukan adanya kantung telur yang berisi telur dari Lirnea betina. Lirnea merupakan ektoparasit di mana bagian holdfast akan menancap pada tubuh inang, sedangkan bagian posterior akan berada di perairan. Dan Lirnea yang ditemukan pada ikan, kesemuanya adalah Lirnea betina. Jadi, Lirnea yang kita temukan pada ikan merupakan Lirnea betina. Nah, ini adalah macam-macam bentuk holdfast dari Lirnea, di mana bentuk holdfast ini merupakan salah satu parameter
yang menjadi kunci identifikasi dari. Kita lihat morfologi dari Lirnia. Jadi pada bagian anterior merupakan holdfast dari Lirnia, dan pada bagian holdfast ketika diamati lebih detail kita akan menemukan adanya mandibel dan juga maksila Lirnia. Dan ini merupakan site dari Lirnia. Untuk identifikasi Lirnia secara lebih detail, kita bisa melakukan perhitungan dari jumlah segmen pada antena Lirnia, ataupun kita bisa menghitung dari jumlah site pada masing-masing segmen pada antena Lirnia. Sedangkan pada bagian posterior, kita bisa menemukan adanya kantung telur. Ektoparasit lainnya yang kemungkinan bisa kita temukan pada ikan ukuran konsumsi adalah dari genus Argulus. Argulus merupakan ektoparasit makroskopis yang secara morfologi bisa kita amati dengan adanya maksila. Maksila pada Argulus ada 2, maksila 1 dan juga maksila 2. Maksila merupakan salah satu parameter untuk menentukan antar spesies dari Argulus. Untuk maksila 1 kita bisa menghitung berapa jumlah maksilanya. Sedangkan untuk maksila 2 kita amati bagaimana bentuk dari maksilanya. Selain itu, Argulus juga bisa dibedakan antara jantan dan betina dengan melakukan pengamatan pada bagian abdomen. Dari kelompok cacing, kita bisa menemukan investasi dari Benedenia pada ikan konsumsi, utamanya adalah pada ikan konsumsi air laut. Dari Benedenia, dari yang pernah dilaporkan, kita bisa menemukan adanya Benedenia dan juga Neobenedenia pada ikan air laut. Kedua cacing ini merupakan cacing yang bersifat makroskopis pada permukaan tubuh maupun pada insang dari ikan air laut. Terima kasih.